Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua murid-murid Bapak hari ini sehat semua ya. Baik, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, agar ilmu yang akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada KM untuk memimpin doa tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Untuk yang namanya disebutkan, silakan mengucapkan hadir dan diangkat tangannya. Farel hadir ya. Dia hadir ya. Mei hadir ya. Aldo hadir. Agus hadir. Baik, alhamdulillah pada pertemuan kali ini semuanya hadir, tidak ada yang sakit. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kemarin kita telah sama-sama belajar ya dalam mata pelajaran ini, yaitu korespondensi. Nah, sebelum itu Bapak ingin bertanya kepada semuanya, apakah ada yang masih ingat dengan materi kita pada pertemuan minggu lalu? Silakan, ada yang ingin berani menjawab? Ya, silakan Aldo untuk menjawab. Ya, benar sekali. Pada minggu lalu kita telah belajar tentang berkomunikasi menggunakan telepon, menggunakan bahasa Inggris. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tata naskah dinas surat menyurat dalam bahasa Indonesia. Sebelum itu, apakah di antara kalian semua sudah ada yang pernah mendengar atau pernah mempelajari barangkali di rumahnya tentang tata naskah dinas ini? Belum ada ya? Oke, kalau seperti itu berarti semuanya harus mengikuti pelajaran ini dengan sesama, dengan baik. Memperhatikan ke depan, memperhatikan pada saat Bapak menerangkan agar pemahaman kalian tentang tata naskah dinas ini bisa baik, seperti itu. Oke, kita mulai saja ya pelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, jadi anak-anak, pokok bahasan dari pertemuan kali ini adalah tentang tata naskah surat menyurat bahasa Indonesia. Nah, ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kalian semua pada pertemuan kali ini. Ada dua tujuan pelajarannya, yaitu siswa mampu menjelaskan dasar-dasar surat menyurat bahasa Indonesia dengan benar, dan juga siswa mampu menguraikan jenis-jenis surat bahasa Indonesia dengan benar. Seperti itu. Nah, jadi kita turunkan lagi ya, dari tata naskah surat menyurat bahasa Indonesia ini ada dua pokok bahasa penting yang harus kalian pahami bersama-sama, yaitu mengenai dasar-dasar surat dan juga jenis-jenis surat. Nah, dalam dasar-dasar surat itu ada apa aja? Pertama ada pengertian surat, ada pengertian surat menyurat, ada fungsi surat, dan juga ada tujuan surat. Sedangkan dalam jenis surat itu diklasifikasikan lagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu surat berdasarkan sifatnya, berdasarkan wujudnya, dan juga berdasarkan isi keamanannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pengertian surat. Nah, anak-anak di sini ada yang sudah tahu apa itu surat? Baik, kalau belum ada yang tahu, Bapak sampaikan saja ya. Jadi, surat ini merupakan
salah satu alat komunikasi. Nah, salah satu alat komunikasi yang menyampaikan komunikasinya tersebut melalui tulisan. Nah, itu secara umumnya ya. Jadi itu pengertian surat. Sebenarnya banyak sekali pengertian surat yang dikemukakan oleh para ahli dan juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi secara garis besar, surat ini merupakan sebuah alat komunikasi dalam bentuk tulisan yang sering digunakan oleh orang, yaitu antara individu dengan individu yang lain maupun digunakan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Seperti itu. Paham ya dengan pengertian surat? Nah, silakan anak-anak juga bisa mengeksplor lebih jauh tentang materi pengertian surat ini. Selanjutnya tentang pengertian surat menyurat. Nah, surat menyurat ini dalam bidang keilmuan yang kita pelajari dikenal juga dengan istilah korespondensi. Nah, apa itu korespondensi? Korespondensi itu merupakan sebuah kegiatan saling mengirim dan berbalas surat antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, pihak tersebut bisa individu dengan individu yang lainnya maupun bisa perusahaan dengan perusahaan lainnya, ataupun juga individu yang mewakili suatu jabatan atau individu yang mewakili suatu perusahaan dengan individu yang mewakili jabatan atau perusahaan yang lainnya juga. Seperti itu. Selanjutnya tentang fungsi surat. Nah, fungsi surat di sini ada 3. Yang pertama, fungsi surat sebagai bukti autentik. Yang kedua, fungsi surat sebagai nilai historis. Nah, dan yang ketiga, fungsi surat sebagai acuan dalam melakukan tindakan. Kita bahas satu persatu mengenai fungsi surat ini. Yang pertama, fungsi surat sebagai bukti autentik. Maksudnya apa bukti autentik di sini? Nah, bukti autentik di sini bisa kita contohkan dalam surat surat perjanjian. Nah, ketika satu perusahaan melakukan perjanjian dengan perusahaan yang lain ataupun lebih dari 2 perusahaan, ketika misalkan mereka menemui sebuah kendala dalam perjanjian itu, nah, fungsi surat perjanjian di sini bisa dijadikan sebagai bahan bukti ketika nanti menemui permasalahan di dalam perjalanan perjanjian yang mereka buat itu. Selanjutnya, fungsi surat sebagai nilai historis. Nah, fungsi surat mana bisa menjadi fungsi sebagai nilai historis manakala dia telah diarsipkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, jangka waktu tersebut bisa 1 tahun, 2 tahun, dan selanjutnya. Nah, itu fungsi surat sebagai nilai historis. Contoh dari surat yang bernilai historis misalnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, akte kelahiran yang kita miliki, nah, dan lain sebagainya. Fungsi yang ketiga adalah fungsi surat sebagai acuan dalam bertindak. Nah, fungsi surat dalam hal ini contohnya itu adalah surat keterangan jalan, surat tugas, atau juga bisa standar operasional prosedur. Nah, itu adalah surat sebagai fungsinya itu adalah acuan dalam bertindak. Nah, dalam dasar-dasar surat, materi yang terakhir adalah tujuan dari penulisan surat. Nah, ada 3 tujuan utama dari penulisan surat yang dilakukan baik individu maupun oleh suatu perusahaan. Yang pertama itu tujuan surat sebagai dari si pengirim ingin menyampaikan informasi kepada si pembaca surat. Yang kedua, tujuan surat sebagai dengan tujuan pengirim ingin mendapatkan tanggapan dari si pembaca surat. Dan yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah tujuan yang sekaligus, ya, tujuan yang keduanya dari tujuan yang pertama dan kedua tadi, yaitu ingin si penulis surat ingin mendapatkan informasi dan juga respon dari si pembaca surat, kayak gitu ya. Nah, itu dari materi tentang dasar-dasar surat. Sebelum Bapak lanjut kepada materi selanjutnya mengenai jenis-jenis surat, apakah ada yang ingin ditanyakan dari para siswa sekalian? Barangkali ada yang belum mengerti tentang materi dasar-dasar surat ini.
Baik, alhamdulillah berarti semuanya sudah paham ya. Kita lanjutkan saja kepada materi yang kedua tentang jenis surat. Nah, jenis surat itu diklasifikasikan menjadi 3 bagian besar. Yang pertama ada surat berdasarkan sifatnya. Apa sih surat berdasarkan sifatnya? Contoh surat berdasarkan sifatnya itu ada surat pribadi, surat dinas, dan juga surat niaga. Selanjutnya surat berdasarkan wujudnya. Surat berdasarkan wujudnya itu ada surat memo, surat biasa. Nah, ada 2 itu ya contoh surat dari wujudnya berdasarkan wujudnya. Dan yang ketiga ada surat berdasarkan keamanan isinya. Surat berdasarkan keamanan isinya yaitu ada surat tentang ditinjau dari segi keamanannya. Ada surat rahasia dan juga surat sangat rahasia. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, itu ya 2 materi besar yang harus anak-anak sekalian pahami pada pertemuan kali ini. Silakan Bapak berikan lagi kesempatan kepada anak-anak, kepada kalian semua, apabila ada yang belum mengerti mengenai dasar-dasar surat dan juga jenis-jenis surat. Baik anak-anak, karena materi pada pertemuan kali ini sudah Bapak sampaikan semuanya. Nah, selanjutnya Bapak ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada kalian semua tentang materi atau terkait materi yang tadi sudah kita bahas bersama ya, yang ada di papan tulis ini. Pertanyaan pertama, sebutkan fungsi dari surat. 3 fungsi surat. Silakan ada yang berani untuk menjawab terlebih dahulu sebelum Bapak nanti akan menunjuknya. Tidak ada yang berani menjawab ya. Berarti Bapak akan tunjuk saja salah satu di antara kalian. Orang yang beruntung untuk menjawab pertanyaan dari Bapak adalah, silakan Farel untuk menjawab pertanyaannya. Ya, Farel, terima kasih atas jawabannya. Namun sayang sekali ya, jawaban yang Farel berikan itu belum tepat. Silakan ada teman-teman di antaranya yang ingin membantu Farel menjawab pertanyaan tadi. Baik, silakan Aldo untuk menjawab. Nah, terima kasih ya Aldo atas jawabannya. Jawaban yang Aldo berikan benar ya. Jadi ada 3 fungsi surat tadi yang telah kita bahas, yaitu sebagai bukti autentik, sebagai nilai historis, dan juga sebagai acuan dalam bertindak. Nah, karena Aldo tadi telah berani menjawab tanpa Bapak suruh ya, maka Bapak akan berikan nilai tambahan untuk Aldo ya. Bapak tandai nanti di absennya. Aldo dapat nilai tambahan. Seperti itu. Ya, baik. Karena waktu yang kita miliki hanya 2 menit lagi, maaf, hanya 10 menit lagi. Nah, ada sebuah post-test yang ingin Bapak lakukan kepada kalian semua. Tentunya terkait materi yang tadi telah kita bahas ya. Silakan kepada KM untuk membantu Bapak membagikan. Baik anak-anak, karena waktu yang kita miliki hanya 2 menit lagi, dan juga semua materi sudah Bapak sampaikan. Selanjutnya juga Bapak telah melakukan post-test kepada kalian semua. Bapak rasa untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas perhatian kalian semua telah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan dulu kerjaan rumah. PR untuk kalian adalah kalian harus membuat contoh surat berdasarkan sifatnya, yaitu ada surat pribadi, surat dinas, dan juga surat niaga.
masing-masing dari ketiga surat tersebut satu surat saja ya. Dikumpulkan minggu depan. Bisa dipahami tugas dari Bapak? Baik. Sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tetap belajar. Belajar di mana saja, belajar di rumah, belajar sambil bermain. Sekali lagi terima kasih banyak. Silakan untuk semuanya dapat meninggalkan ruangan pas ini setelah Bapak keluar. Selamat beristirahat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.